Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, sebagai penanda hancurnya kebatilan dalam sejarah peradaban manusia menuju peradaban Islam yang gemilang. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mengajari umatnya dengan teladan, kesabaran, bukan dengan kekerasan, cacian ataupun makian. Kaum muslimin rahimakumullah, 14 abad Islam di Mekah lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan ayah bernama Abdullah dan ibu bernama Aminah. Secara pribadi, kelahiran sang bayi tersebut seolah dipenuhi dengan kemalangan, karena lahir di saat ayahandanya sudah meninggal dunia. Beberapa bulan sebelumnya sang bayi tersebut dilahirkan oleh sang kakek Abdul Muthalib yang kemudian menjadi wali. Sang bayi tersebut diberi nama Muhammad yang berarti yang terpuji, suatu nama yang belum pernah ada menjadi bagi siapapun bayi di muka bumi ini. Tepatnya sang bayi tersebut lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Pada saat itu bangsa Arab belum bisa mengidentifikasikan angka dalam menentukan tahun. Biasanya mereka mengidentifikasikan tahun dalam sebuah peristiwa besar yang terjadi, karena di saat itu terjadi sebuah penyerbuan oleh Raja Abraha dari Ethiopia ke Mekah bersama dengan barisan tentara yang menggunakan gajah sebagai alat tunggangan. Maka tahun tersebut disebut dengan tahun gajah. Kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak sekali kejanggalan yang mengiringi lahirnya sang bayi tersebut. Yang pertama, pasukan pimpinan Raja Abraha yang telah disebutkan di atas secara mengejutkan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk ke Mekah. Rencana mereka untuk merusak Ka'bah gagal total karena Allah menurunkan pasukan burung ababil. Peristiwa kejadian ini terangkum dalam salah satu surah dari Al-Quran, yaitu surah Al-Fil. Yang kedua, sang ibu Siti Aminah ketika melahirkan sang bayi tersebut menyebutkan bahwa beliau melihat cahaya keluar dan menerangi ke arah istana-istana di Syam, atau yang kita kenal sebagai Suriah. Peristiwa ini memberikan isyarat bahwa kelak negeri Syam akan diterangi dengan cahaya Islam. Dan yang ketiga, kelahiran sang bayi tersebut ditandai dengan runtuhnya 14 balkon istana Kisra, sebuah isyarat bahwa kelak kerajaan Persia akan jatuh. Berikutnya,
Api yang biasa disembah oleh orang yang beragama Majusi tiba-tiba padam. Gereja di Buhairah runtuh dan banyak sekali keanehan janggal lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam perjalanan hidupnya Muhammad kecil terus-menerus kehilangan orang yang beliau sayangi. Ibundanya meninggal, kemudian disusul oleh sang kakek. Beliau kemudian diasuh oleh sang paman, yakni Abu Thalib. Ketika beranjak dewasa, beliau dikenal dengan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya, karena kejujuran beliau dalam berdagang dan berkehidupan. Salah satu peristiwa besar itu ialah beliau mampu menghentikan sengketa para kabilah bangsa Arab. Sengketa tersebut berawal dari kejadian pemugaran Ka'bah yang ketika sudah selesai, masing-masing kabilah bahwa mereka lah kabilah yang terbesar dan layak dipilih sebagai pihak yang meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Muhammad berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan meletakkan Hajar Aswad di tengah surban. Masing-masing ujung surban dipegang oleh perwakilan kabilah. Kemudian mereka bersama berjalan ke Ka'bah untuk diletakkan. Pada saat sang bayi tersebut berumur 40 tahun, beliau kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul, pembawa risalah Islam, agama yang sama-sama kita anut. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai seorang kaum muslimin, sudahlah menjadi kewajaran apabila kita menjadikan figur Nabi Muhammad adalah salah satu kewajaran pula apabila berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam mengapresiasikan kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad, ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Salah satunya ialah meneladani peri kehidupan Nabi. Apalagi kita tahu bahwa meneladani kehidupan Nabi merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan. Sebagaimana tertera dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri teladan yang baik bagimu, yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Jika ada kata yang salah ucap, mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.